Kita ke informasi lainnya, saudara, dua anak buah kapal MT Christine yang membawa BBM milik Pertamina dinyatakan meninggal setelah ditemukan. Kapal pengangkut BBM milik Pertamina berisi 17 anak buah kapal. Usai kejadian kemarin siang, 14 ABK dinyatakan selamat, sementara 3 dinyatakan hilang. 2 sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Proses pencarian dilakukan tim gabungan Badan SAR Mataram, Polairut Polda NTB, dan Lanal Kota Mataram. Pagi tadi, saudara, satu jenazah kru kapal atas nama Sukirman ditemukan di sekitar kapal terbakar. Identitas jenazah diketahui setelah melalui identifikasi. Satu korban lain yang ditemukan masih dibawa dari perairan Tanjung Karang menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Sementara kapal Christine yang terbakar sedang ditarik menuju daratan untuk dilakukan penyelidikan terkait penyebab utama kapal mengalami insiden kebakaran. Satu orang berhasil diidentifikasi atas nama Sukirman. Dan yang terbaru kurang lebih pukul 11.00 satu korban kembali berhasil ditemukan, namun identitas daripada korban ini belum bisa kita publikasikan karena membutuhkan waktu tim DVI untuk melakukan identifikasi. Prajurit Lanal Mataram beserta. Inilah pemadaman kapal MT Christine yang terbakar di perairan Ampenan. Kebakaran terjadi pukul 15 WITA. Api baru bisa dipadamkan sepenuhnya 6 jam kemudian atau pukul 21 WITA. Kapal MT Christine adalah kapal yang disewa Pertamina membawa 5.900 kiloliter Pertalite. Informasi terkini kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati. Fitri, satu jenazah berhasil teridentifikasi atas nama Sukirman. Lalu bagaimana dengan satu jenazah lainnya yang sudah ditemukan, Fitri? Apakah sudah bisa teridentifikasi pula, Fitri? Ya, Cynthia, sampai hari ini pihak dari Basarnas dan kemudian juga Polair Polda Nusa Tenggara Barat dan bekerja sama juga dengan pihak Angkatan Laut Kota Mataram akan melakukan pencarian yang kabarnya baru saja kami mendapatkan informasi dari pihak Polda Nusa Tenggara Barat sudah ditemukan. Hanya saja, Cynthia, bahwa proses evakuasi ini berlangsung cukup alot karena jenazah yang berusaha untuk ditemukan ini ternyata terbawa kembali oleh arus yang cukup deras di laut wilayah Pantai Ampenan dan Tanjung Karang. Dan para nelayan juga berusaha untuk membantu petugas yang melakukan proses evakuasi terhadap jenazah tersebut. Namun karena arus yang cukup deras, jenazah kembali hilang di lautan. Namun petugas berusaha keras dan berupaya untuk melakukan proses pencarian sampai sore hari ini, Cynthia. Sebenarnya jenazah satu awak ABK dari kapal yang terbakar kemarin di Pantai Ampenan sudah ditemukan, hanya saja karena kendala arus yang cukup deras dan juga kondisi cuaca di lapangan yang membuat mereka harus kembali kehilangan jenazah yang semestinya sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat ini. Dan Cynthia, dapat saya kabarkan kepada Anda bahwa sebelumnya ada jenazah satu orang ABK yang ditemukan di bagian kapal yang terbakar di Pantai Ampenan, yaitu jenazah atas nama Sukirman, yang saat ini jenazah tersebut telah disemayamkan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semua pihak ABK yang selamat sebanyak 14 orang dan ada sekitar 6-7 ABK kapal yang selamat tersebut ikut membantu proses membawa jenazah ke rumah sakit di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya. Iya, Fitri. Lalu apakah sudah diketahui penyebab utama dari terbakarnya kapal, Fitri?
Ya, Cynthia, tadi kami sempat berbincang dengan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Iwan Mahardan, yang menyebutkan bahwa upaya penyelidikan akan dilakukan di Nusa Tenggara Barat dengan meminta bantuan dari Satgas Pertamina dan juga tim dari Laboratorium Forensik Polda Bali untuk membantu proses penyelidikan penyebab utama kenapa kapal pembawa BBM, yaitu kapal MT Christine yang berada di pantai Ampenan pada Minggu sore kemarin bisa terbakar dan mengakibatkan korban jiwa dan 14 orang berhasil diselamatkan. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat juga akan mengupayakan proses penyelidikan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Cynthia. Baik, terima kasih Fitri Ramawati, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Bayangkara di NTB. Terima kasih Fitri.